Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali kita bertemu di ruang sepak bola Paulus Rogen. Pada kali ini kita akan mengulas kejuaraan Piala AFF 2022 di mana timnas Indonesia di semifinal leg 1 dan leg 2 dikalahkan Vietnam dengan agregat 2-0 karena pada leg pertama bermain di Stadion Gelora Bung Karno kita dikalahkan. Kita bermain 0-0 dan away bertandang ke Stadion Maidin di Hanoi, kita dihajar 2-0. Tentu saja ini mengecewakan khususnya pencinta sepak bola di tanah air yang begitu sangat ekspektasi agar timnas Indonesia yang diasuh oleh Sintayong dapat melaju ke final, bahkan targetnya adalah juara karena Indonesia sejak tahun 1996 di mana kejuaraan Asian Football Federation ini dilakukan, Indonesia belum bisa mengecap merasakan sebagai juara. Seperti diketahui, final akan berlangsung antara Thailand yang telah mengalahkan Malaysia dengan agregat 3-1 di mana di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur, Thailand dikalahkan Malaysia 1-0 waktu tandang, tapi pada leg kedua Thailand bangkit mengalahkan Malaysia 3-0. Saat ini peta tim yang merajai khususnya kejuaraan AFF ASEAN ini tentu saja juara bertahan Thailand dan menantangnya Vietnam. Boleh dikatakan melihat hasil ini, boleh dikatakan timnas Indonesia masih di bawah rata-rata kualitas dan permainan dari kedua tim di Asia Tenggara ini. Untuk itu kita harus banyak belajar dari pengalaman yang ada, karena seperti diketahui sejak tim
diasuh oleh Sintayong yang sejak Desember 2019 menangani tim. Ekspektasi kita terlalu besar karena Sintayong ini secara pamor dianggap pantas untuk sebagai coach di tim nasional Indonesia karena berdasarkan pengalaman Sintayong, ya pernah menangani Korea Selatan dalam babak penyisihan Piala Dunia 2018, bahkan bisa mengalahkan Jerman. Prestasi-prestasi yang diharapkan tentu saja prestasi sepak bola Indonesia sejak ditangani Sintayong mengalami kendala pada saat timnas tidak aktif dalam pengertian berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga roda kompetisi dan kegiatan sepak bola khususnya oleh FIFA tentu saja dalam hal ini tidak diperbolehkan. Target dari Sintayong yang sebenarnya adalah membenahi dan membentuk tim Mas U20 untuk Indonesia bisa lolos di Piala Dunia usia 20 di tahun 2021. Tapi akhirnya Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pada kejuaraan dunia usia 20 yang akan direncanakan pada bulan Mei dan Juni tahun ini. Setelah itu Sintayong menangani timnas senior di bulan Mei 2021 di mana kita masuk final untuk Piala AFF menjadi juara kedua di tahun 2020. Sintayong juga mengantarkan Indonesia merebut medali perunggu dalam SEA Games 2021 di Vietnam, kembali menjuarai arena SEA Games ini. Sintayong juga membawa timnas Indonesia senior lolos di Piala Asia tahun 2023 ini. Selain itu juga timnas U19 ke Piala Asia U19 yang rencananya akan dilangsungkan di Uzbekistan. Fakta dan realita dalam hal ini Vietnam dan Thailand masih di atas dari kualitas dan profesionalis pemain-pemain Indonesia. Vietnam dengan coach Park Hang-seo terus merajai kejuaraan-kejuaraan kompetisi khususnya di regional Asia. Sintayong menyadari kegagalan ini bukan hanya mengecewakan timnya, tapi juga seluruh pendukung timnas
Indonesia. Ayong meminta maaf, permohonan maafnya kepada seluruh pendukung tim Indonesia. Kami kalah dan saya ingin meminta maaf kepada semua supporter timnas Indonesia. Saya pikir Vietnam bermain bagus. Saya mengucapkan selamat kepada mereka karena menang dan menjaga gawangnya tidak kebobolan. Jadi dalam hal ini ada 4 tim yang memang road to semifinal dan akhirnya 2 tim yang harus melaju ke babak final, yaitu Vietnam yang saat ini ditangani juga dari Korea Selatan, yaitu coach Park Hang-seo yang dalam kejuaraan turnamen ini selanjutnya akan resign, mengundurkan diri sebagai pelatih Vietnam. Yang menarik, ada satu lagi pelatih dari Korea Selatan yang saat ini menangani Malaysia, yaitu Kim Van Gogh. Kim Van Gogh ini mengantarkan Malaysia ke semifinal, walaupun akhirnya dikalahkan oleh Thailand yang diasuh oleh pelatih asal Brasil, Alexandre Manofolkin, yang sudah memang berkali-kali bisa mengalahkan Indonesia dan Vietnam dan merajai kejuaraan turnamen AFF. Walaupun sebenarnya kejuaraan ini tentu saja merupakan prestasi bagi tim di Asia Tenggara, walaupun turnamen ini belum diakui oleh FIFA. Indonesia yang paling mendasar kekurangannya dari generasi ke generasi adalah dasar bermain sepak bola yang dalam hal ini boleh dikatakan sangat lemah, dan ini adalah hasil dari pembinaan dan kompetisi selama ini di Indonesia. Indonesia dengan tim nasionalnya sepatutnya sebagai penyandang pemain nasional tidak mesti bermain dengan skill, misalnya memberi umpan atau mengoper bola, passing. Itu banyak kesalahan-kesalahan yang mendasar. Dribbling dan kemampuan berpikir itu cukup dalam hal ini kurang profesional, dan secara fisik seharusnya sebagai pemain nasional harusnya dapat bermain bukan saja 2 kali 45, tetapi 2 kali 90 menit, karena dasar dari permainan sepak bola terutama adalah fisik, harus bisa kuat, yang mana kalaupun
fisik lemah, tentu saja akhirnya dampak dari teknik atau skillnya dan tidak fokus dan berkonsentrasi, akhirnya terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal. Dan inilah yang membuat timnas Indonesia saat ini gagal pada saat-saat pertandingan, fokus pada pertandingan maupun apalagi di akhir-akhir pertandingan di menit-menit terakhir sering terjadi gol dan permainannya tidak konsisten dan boleh dikatakan seradak seruduk. Ya, walaupun bagaimanapun ini harus dibenahi. Pemain-pemain nasional tidak sepatutnya memberikan bola-bola umpan yang salah. Dan kalaupun kejadian passing yang salah di zamannya pelatih Dr. Gigi Endang Pitosa, itu boleh dikatakan tidak diberi kesempatan untuk bermain, dan apabila ya mengoper salah 1-2 kali harus diganti. Dan terus terang di persaingan tim tentu saja membuat persaingan seorang pemain nasional harus mendapatkan kesempatan bagi memang yang berkualitas, bukan berdasarkan suka atau senang ataupun titipan dari pada kepengurusan khususnya. Dalam hal ini boleh dikatakan moving on dari pergerakan pemain-pemain Indonesia mencari marking zone, itu pun juga tidak begitu pergerakannya, sehingga dalam hal ini lawan bisa membackup dan menjaga sehingga mereka kehilangan bola, serta apabila satu pemain mendapat bola seharusnya dari bola yang di mana ada permainan segitiga ataupun circle, di mana apabila satu orang membawa bola harus ada 3 pemain yang mendekat. Last but not least, Sintayong akan mencoba menganalisis penyebab kekalahan timnas Indonesia. Tentu saja selama menangani tim Indonesia yang belum maksimal, dan tentu saja kita tunggu secara detail penyebab kekalahan tim Indonesia, karena dari taktik dan strategi telah diupayakan. Kekalahan tim Indonesia khususnya adalah dampak dari persiapan yang kurang matang, karena dalam kejuaraan AFF ini TC dilangsungkan di Bali selama 2 bulan dan tidak adanya uji coba. Seharusnya yang berkesempatan, karena di Bali ada Bali United, kiranya tim nasional dapat sparring partner dengan Bali United.
atau tim-tim yang boleh dikatakan papan atas di Liga BRI Indonesia. Terus yang kedua, terjadinya vakum kompetisi Liga karena 1 Oktober terjadi kejadian tragedi Kanjuruhan, sehingga kompetisi Liga khususnya untuk BRI itu ditiadakan, sehingga pemain siap atau tidak siap harus bisa tentunya panggil timnas Indonesia. Dan perlu diwaspadai adalah cedera, karena dari beberapa pemain timnas cedera selalu menghantui, seperti Egy Maulana Fikri yang setiap kejuaraan boleh dikatakan mengalami cedera sehingga tidak bisa berlanjut dan hanya bermain di babak-babak awal. Begitu juga yang terjadi dengan yang lain, ya, seperti Asnawi Mangko Alam, ya, dan memang dalam hal ini perlu diwaspadai, khususnya jangan sampai mengalami cedera, karena sebagai pemain profesional Indonesia juga harus bisa menahan emosi, terutama dengan kejadian dengan pemain Vietnam nomor 5 Van Hau, di mana bermain keras, tapi kita harus melayani dengan tenang dan kedewasaan sebagai pemain profesional. Tidak perlu khususnya makro membuat sesuatu yang menjadi viral, di mana dalam suatu video tentu saja dari pihak Vietnam itu mengatakan bahwa hanya berakting dan sepatutnya mendapat piala Oscar karena Van Hau tidak melanggar dan secara fisik tidak melakukan pelanggaran kepada makhluk. Timnas Indonesia di semifinal leg 1 dan leg 2 dikalahkan Vietnam dengan agregat 2-0, karena pada leg pertama bermain di Stadion Gelora Bung Karno kita dikalahkan. Kita bermain 0-0 dan away bertandang ke Stadion Mai Dinh di Hanoi, kita dihajar 2-0. Tentu saja ini mengecewakan, khususnya pencinta sepak bola di tanah air yang begitu. Timnas Indonesia yang diasuh oleh Sintayong dapat melaju ke final, bahkan targetnya adalah juara, karena Indonesia sejak tahun 1996, di mana kejuaraan Asian Football Federation ini dilakukan, Indonesia
belum bisa mengecap merasakan sebagai juara. Seperti diketahui, final akan berlangsung antara Thailand yang telah mengalahkan Malaysia dengan agregat 3-1, di mana di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Thailand dikalahkan Malaysia 1-0 waktu tandang, tapi pada leg kedua Thailand bangkit mengalahkan Malaysia 3-0. Saat ini peta tim yang merajai khususnya kejuaraan AFF ASEAN ini tentu saja juara bertahan Thailand dan menantangnya Vietnam. Boleh dikatakan melihat hasil ini, boleh dikatakan timnas Indonesia masih di bawah rata-rata kualitas dan permainan dari kedua tim di Asia Tenggara ini. Untuk itu kita harus banyak belajar dari pengalaman yang ada, karena seperti diketahui sejak tim diasuh oleh Sintayong yang sejak Desember 2019 menangani tim, ekspektasi kita terlalu besar karena Sintayong ini secara pamor dianggap pantas untuk sebagai coach di tim nasional Indonesia, karena berdasarkan pengalaman Sintayong, dia pernah menangani Korea Selatan dalam babak penyisihan Piala Dunia 2018, bahkan bisa mengalahkan Jerman. Prestasi-prestasi yang diharapkan tentu saja prestasi sepak bola Indonesia sejak ditangani Sintayong mengalami kendala pada saat timnas tidak aktif dalam pengertian berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga roda kompetisi dan kegiatan sepak bola khususnya oleh FIFA tentu saja dalam hal ini tidak diperbolehkan. Target dari Sintayong yang sebenarnya adalah membenahi dan membentuk tim Mas U20 untuk Indonesia bisa lolos di Piala Dunia usia 20 di tahun 2021. Tapi akhirnya Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pada kejuaraan dunia usia 20 yang akan direncanakan pada bulan Mei dan Juni tahun ini. Setelah itu Sintayong menangani
timnas senior di bulan Mei 2021, di mana kita masuk final untuk Piala AFF, jadi juara kedua di tahun 2020. Sintayong juga mengantarkan Indonesia merebut medali perunggu dalam SEA Games 2021 di Vietnam, di mana Vietnam kembali menjuarai arena SEA Games ini. Sintayong juga membawa timnas Indonesia senior lolos di Piala Asia tahun 2023 ini. Selain itu juga timnas U19 ke Piala Asia U19 yang rencananya akan dilangsungkan di Uzbekistan. Fakta dan realita dalam hal ini Vietnam dan Thailand masih di atas dari kualitas dan profesionalis pemain-pemain Indonesia. Vietnam dengan coach Park Hang-seo terus merajai kejuaraan-kejuaraan kompetisi, khususnya di regional Asia. Akhirnya mari kita, tentu saja timnas nasional